Perkara kekerasan dalam rumah tangga yang dialami oleh Krisni Yuan Wang berdampak dirinya ditetapkan sebagai terdakwa atas laporan De Irsan pribadi Susanto dengan sangkaan pencurian dalam keluarga. Krisni Yuan Wang harus jalani proses hukum di Pengadilan Negeri Surabaya, dengan agenda jaksa penuntut umum dari Kejaksaan Tanjung Perak Surabaya guna menghadirkan saksi De Bambang yang tak lain adalah mantan mertua Krisni Yuan Wang. Di persidangan jaksa penuntut umum menyatakan bahwa meski De Bambang sudah dilakukan pemanggilan secara patut namun, belum bisa hadir guna sampaikan keterangan sebagai saksi lantaran, saksi sedang sakit Parkinson. Jaksa berharap terhadap sang pengadil guna keterangannya dibacakan. Hal ini, langsung direaksi oleh Haryanto selaku, penasehat hukum Krisni Yuan Wang yang menolak dan meminta saksi guna dihadirkan di persidangan. Perihal tersebut, sang pengadil memberi kesempatan lagi terhadap jaksa penuntut umum guna menghadirkan mantan mertua terdakwa sebagai saksi. Reaksi penolakan penasehat hukum terdakwa maka jaksa penuntut umum memohon saksi Din untuk dibacakan keterangannya. Dan pihaknya akan berupaya menghadirkan De Bambang namun, jika tidak bisa maka pihak kejaksaan menawarkan guna De Bambang beri keterangan secara telekonferensi. Usai persidangan, penasehat hukum Krisni Yuan Wang saat ditemui para awak media mengatakan, keterangan Din yang dibacakan jaksa, berupa, Din membenarkan saat itu bersama mertua Krisni Yuan Wang datang menenggok cucunya. Di pertemuan tersebut, Krisni Yuan Wang menitipkan cincin milik De Irsan pribadi Susanto yang tersangkut di bawah Krisni Yuan Wang namun, sang mertua saat itu menolak sembari mengatakan, dirinya tidak ikut-ikut masalah rumah tangga keduanya. Secara fakta klien kami tidak ada maksud memiliki suatu barang cincin tersebut. Dan sebenarnya sudah ada pengembalian dari kliennya, ujarnya. Pihaknya, sangat keberatan jika keterangan mertua sebagai saksi dibacakan jaksa lantaran keterangan ini sangat penting sekali. Keterangan De Bambang sangat penting karena dalam keterangan saat bertemu cucunya dan kliennya bermaksud kembalikan cincin mengatakan, tidak kepentingan masalah ini. Padahal dalam berkas yang saya pelajari De Bambang mengakui kehilangan cincin tersebut, pungkasnya. Jurnalis Basudewa di Pengadilan Negeri Surabaya melaporkan. Mertua sakit kondisinya. Tahu saya tahu yang mulia sebab dari sebelum saya pisah rumah pun Parkinson mah sudah dari dulu, tetapi papa mertua masih bisa beraktivitas, masih bisa main basket. Parkinson itu memang sudah dari dulu. Sampai sekarang dia kondisinya seperti itu, surat dokter kesehatan. Bisa itu bagaimana? Itu ya, izin majelis. Oke, kami pada prinsipnya tetap kami keberatan karena apa yang keterangan daripada Pak Bambang itu sangat kami butuhkan untuk kami konfirmasi terhadap belakang karena beliau dalam berkas juga bagian dari pengadu dalam perkara ini. Tetapi faktanya ada beberapa pernyataan beliau yang tidak tahu menang sebenarnya, sehingga kami merasa sangat penting dan perlu dijadikan. Tapi kalau memang alasan tertentu, kami menganggap untuk keberatan kami mohon jangan saya berita acara seperti itu. Kalau sakit seperti itu tidak bisa kita paksakan. Siap. Ini memang saksi dari Siap, majelis. ya, karena itu kita bacakan beberapa tiga keterangan saksi. Untuk yang Bidewi sama Dian Duraja majelis, yang De Bambang masih saya usahakan untuk hadir di minggu depan, itu di majelis. Iya. Berkenan jangan dibacakan untuk yang Bidewi dan Dian. Bapak mertuanya ada kemungkinan dari tidak? Saya usahakan majelis, kan ini sudah 2 kali dipanggil, yang ketiga kalinya baru sekali. Bapak upayakan dengan pendekatan langsung datang ke sana. Kalau pakai surat-surat itu tidak tahu betapa pentingnya keterangan ini. Siap majelis. Izin majelis. Kalau memang seperti itu kami juga bisa ada di minggu depan. Kalau memang ada kesempatan lagi memberikan Pak Bambang dan Ibunya sekalian saja. Berarti dibacakan Dian saja. Ya ini minggu depan sekalian saja. Ya itu. Ya dia dibacakan itu cuma dia aja. Iya. Ya. Baik, siap majelis. Dia
sudah disumpah juga ya? Sudah ada berita acara sumpahnya di tanggal 13 Juni. Ya, kita dengarkan ya. Peranan belajar sumpah silakan. Mohon izin membacakan berita BAP saksi atas nama Dean Julianto sebagaimana telah tertera dalam BAP sumpah saksi yang dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 13 Juli tahun 2022 sekitar jam 10.45 waktu Indonesia Barat. Dean sebagaimana identitas yang ada dalam berkas perkara memberikan keterangan bahwa pernah bertemu atau ikut dengan Pak De Bambang untuk menemui Krisni Yuwan, dalam hal ini adalah terdakwa dan cucunya, pada hari Selasa tanggal 18 Januari 2022 sekitar jam 16.00 atau setara dengan jam 4 sore di Jalan Agung Permai 9 nomor 18 Sunter Agung, Podomoro, Jakarta Utara, di mana tujuan dari Pak De Bambang sebagaimana diketahui oleh Dean untuk mendampingi tim basket yang bertanding, dan pada tanggal 18 Januari 2021 karena sudah tidak ada pertandingan, Pak De Bambang memanfaatkan waktunya untuk menemui cucunya di Jalan Agung Permai nomor 18 Sunter Agung, Podomoro, Jakarta Utara, dan beliau ke sana bersama saya, dalam hal ini adalah Dean Julianto. Selanjutnya pada saat saksi De Bambang ingin menemui dan melihat cucunya, setibanya di Jalan Agung Permai nomor 18, Rafael selaku cucunya menyampaikan kepada De Bambang dengan berkata, "Akong, ini cincinnya papa," dalam tanda kutip Irsan, "mau tak kembaliin?" Kemudian dijawab oleh saksi De Bambang, "Saya nggak mau ikut-ikut masalah ini, bukan haknya Akong." Akong dalam hal ini adalah panggilan De Bambang terhadap cucunya. Kemudian terlapor dalam hal ini Krisni Yuwan menyampaikan, "Dititip ae topa." Dia, Irsan, kan minta terus, katanya Akong yang beli. Tapi tetap saksi De Bambang tidak mau menerima cincin tersebut, dan pada saat itu Dean Julianto berada di sana dan mendengar serta menyaksikan peristiwa dimaksud. Bahwa selanjutnya saudara Dean mengetahui dan mendengar saksi De Bambang menyampaikan, "Saya tidak ingin ikut campur untuk urusan mereka," dan saudara De Bambang ke sana hanya untuk menemui cucunya. Cukup, majelis. Ada keterangan dari yang dibacakan ya, nama dan Dean Julianto. Bagaimana terdakwa atas keterangan tersebut? Benar yang mulia, memang saya juga bertemu dengan Pak Dean. Dan seperti itu. Iya. Terus batas itu ada keterangan. Betul, memang sebatas itu ya. Ya, nanti rencananya Bu Rita akan menghadirkan saksi atau ahli yang meringankan. Ada. Saya disiapkan nanti setelah dengan keterangan bisnis nanti pendekatannya gitu. Siap, majelis. Jangan surat itu tidak tahu. Nanti saya akan langsung, majelis. Siap. Siap. Penting itu. Siap. Ada lagi kita sedang hari ini belum bahas saksi habis itu lapor itu ya. Kalau dipastikan bisa dihadirkan dengan kesempatan 3 kalinya. 3 kali. Kita bacakan. Itu bisnisnya. Mohon izin majelis, apabila mereka masih berhalangan untuk hadir, apa berkenan untuk via Zoom atau video call? Siapa yang sana? Iya, Pak De Bambang dan Bidewinya. Siapa lo kejaksaan salah satu? Apa? Siapa mana petugas di sana? Oh, petugas yang standby di sana untuk sumpahnya siap dulu. Iya, kan? Bagaimana? Di majelis jika kita berharap hadir saja yang karena Masih dalam kota atau apa ya? ya Kayak penjagaan seperti itu. Siap, saya Kalau dijemput, betul. Aku Kita makan siang, siap. ya. Ibu Krisnanya di sidang kita tunda karena Senin itu saya cuti. Geser ke hari Selasa bisa. hari Selasa datang. Tanggal 6. Tanggal 6, Selasa tanggal 6. Berarti untuk selanjutnya di Selasa itu sudah kita lakukan untuk hidupnya aja ya. Itu ya.
Kami tolong perhatikan ini supaya enggak rasa langkah-langkah bisa lebih awal. Ada yang sampaikan, Bu? Cukup majelis. Bu Krisna? Cukup Sejujurnya jadi sebenarnya mengingat kalau memang dia adakan sidang untuk kesaksian, kami berharap kalau bisa diwawancari sama lagi di sini, karena dia jelas sekarang yang memberikan di ruangnya ini aja kalau ini kita berarti itu, tapi kita sudah dibantu. Oh, selama ini kan kosong karena ada pembinaan yang enggak. Ya, banyak ruang di kosong. dan dia yang lebih Kalau bisa aja nanti kita minta ruangan yang siap. Terima kasih. ya, itu ya, sebelumnya sebenarnya di hari Selasa tanggal 6 Juli acara bersaksi. Ini kan Mas Deannya selalu berhalangan hadir ya Mas. Bisa disampaikan sedikit Mas bahwa tadi keterangannya dibacakan oleh pihak jaksa. Oke, terima kasih. Terkait keterangan Dea, sebagaimana tadi kita dengar yang dibacakan oleh jaksa, bahwa pada pokoknya dia itu menerangkan bahwa benar ketika beliau bersama dengan mertua Bu Kris ke Jakarta dan sudah sempat ada upaya pengembalian CCTV. Artinya dia menerangkan sesuatu yang memang pada fakta yang terjadi seperti itu. Itu menunjukkan bahwa klien kami memang benar, tidak ada maksud memiliki barang yang ikut pelapor sudah mau dikembalikan. Makanya kemudian Pak Bambang selaku mertua merasa tidak punya kepentingan dan tidak mau menerima itu. Padahal dia sendiri sebagai saksi yang menyaksikan apa itu. Jadi kami rasa apa yang dibacakan oleh jaksa tadi juga dibenarkan oleh klien kami. Oh memang itu memang faktanya seperti itu. Kok sudah ada pengembalian di sana. Itu yang bisa kami sampaikan. Terima kasih ya. Ada yang tambahkan sedikit? Selanjutnya dari kami mengingat bahwa persidangan ini penting sekali. Kenapa kami juga tadi tetap keberatan dengan ketidakhadiran Pak Bambang dan Bu. Artinya sebagai saksi dalam hal ini saksi fakta, karena keterangan mereka itu kami sangat ingin mengkonfirmasi dan mengklarifikasi beberapa hal-hal yang sangat esensial sekali dalam pembelaan kami. Pertama, dan terkhususnya kepada Pak Bambang yang menyatakan bahwa tidak punya kepentingan terhadap pengembalian cincin itu, padahal dalam berkas yang kami pelajari beliau juga punya kepentingan yang sama karena beliau pernah mengadu akan kehilangan cincin itu. Nah, kok pada saat dikembalikan beliau mengatakan tidak punya kepentingan. Kami mau dengar apa sih sebenarnya maksud daripada beliau. Jika kami merasa itu sangat penting, karena kalau beliau tidak hadir dan yang kami bacakan, kami tidak mendapatkan pernyataan dan konfirmasi itu lagi. Sehingga kami merasa itu sangat penting kehadiran beliau di sini, supaya kita bisa sama-sama tahu, membuat terang betul ini perkara seperti apa, ada atau tidaknya niat jahat daripada klien kami atau seperti apa, kita akan lihat bersama-sama nanti. Sehingga harapan kami di minggu depan benar-benar hadirlah mereka. Artinya dengan alasan apapun itu, kami dari pihak dari luar kota kami tetap mengupayakan untuk hadir. Kok mereka di Surabaya masih tidak bisa. Kami harap mereka juga bisa lah hadir memberikan keterangan itu supaya betul-betul jelas, terbuka betul ini barang bahwa benar-benar ada apa sebenarnya di sini. Siapa yang punya maksud jahat dan sebagainya. Jadi kelihatan sekali. Nah itu harapan kami. Sehingga kami juga berterima kasih majelis masih memberikan kesempatan di minggu depan di tanggal 6 nanti untuk jaksa diminta agar tetap menghadirkan supaya kita sama-sama mendengar. Pada prinsipnya kami berharap sudah semua ini clear. Tidak ada yang ditutupi, tidak ada yang kemudian sengaja untuk tidak diungkapkan. Semua terungkap. Biarlah semua terungkap di persidangan supaya kita betul-betul tahu apa, mengapa, dan kenapa persoalan ini bisa terjadi. Ya, itu mungkin dari kita ya yang bisa kita harapkan. Terima kasih. Untuk Bu Kris nih, ada yang bisa disampaikan? Saya sangat mengganggu kuasa hukum saya. Oke. Siap. Terima kasih Mas.